Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam kitab yang baru, yaitu 1 Samuel. Kita akan belajar dalam pasal yang pertama. Ada ayat yang menarik sekali untuk kita bisa cermati bersama-sama. Ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal pertama ayatnya yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya. Hana berdoa kepada Tuhan. Hana mengalami hati yang pedih. Ya, kalau kita tahu bersama-sama dalam pasal ini jelas di dalam ayat 1 dikatakan karena suaminya itu beristri kembali karena untuk memiliki anak namanya Penina, dan Penina di dalam ayatnya yang ke-6 itu selalu menyakiti hati Hana. Jadi ayatnya yang ke-10 mereka datang ke rumah Tuhan. Mereka berdoa. Di situ ada Elkana, di situ ada Penina, ya. Di situ juga ada hamba Tuhan yaitu Imam Eli yang ternyata salah sangka terhadap apa yang menjadi isi hati dari Hana. Kalau kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya, Imam Eli bahkan mengira Hana itu sedang mabuk oleh anggur. Jadi Hana ditegur oleh Imam Eli. Keras sekali ya, pasal 14 ayat 14. Kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Wah, ditegur dengan keras. Menarik sekali, Hana berdoa kepada Tuhan. Masalah ada di sampingnya. Ya. Dan solusi yang adalah sebenarnya adalah Imam Eli tidak memberikan solusi, tetapi Hana datang pada Tuhan. Ya. Hari ini kita mau datang pada Tuhan, apapun yang menjadi masalah, pergumulan dan persoalan kita. Walaupun kita melihat ya wabah virus corona sedang menantang di depan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami hari ini, apapun tantangan yang sedang menantang di hadapan kita, mari kita mau tetap datang pada Yesus. Walaupun kita lihat kenyataan, kok buruk Tuhan. Saya percaya kita semua kaget ya ketika melihat, loh kok di dalam Alkitab selalu saja ada hal-hal yang sebenarnya dilarang tetapi dilakukan oleh tokoh-tokoh iman. Secara khusus saat ini kita melihat Elkana, istrinya ada 2, Abraham 3, Salomo 300 ya. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya manusia, tokoh-tokoh ini, jangan sampai kita kultuskan mereka, jangan sampai kita sanjung mereka, jangan sampai kita angkat-angkat ya. Percayalah, mereka juga punya kekurangan ya. Dan Tuhan mau untuk kita bukan fokus pada manusia, tapi fokus pada Tuhan. Ini harus kita mengerti. Sehingga walaupun manusia mensalahartikan doa kita seperti Imam Eli, ya, percayalah Tuhan tidak pernah salah artikan doa kita. Percayalah Tuhan tahu pergumulan kita. Percayalah Tuhan mengerti isi hati kita. Dan hari ini, apapun perlakuan manusia terhadap hidupmu, apapun tantangan berat kehidupan yang sedang melanda kehidupan ini, wabah virus corona yang semakin merajalela, hari ini mari datang pada Tuhan. Saya suka kata Daud seperti ini, dia katakan, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawan. Artinya masalah masih tetap ada, masalah masih tetap menantang hidup ini, tetapi kita tetap dapat menikmati berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saya teringat dengan sebuah pelajaran tentang domba ya. Ini sebuah pelajaran yang berharga, saya mau bagikan bagi kita, tentang bagaimana gembala domba menjaga domba-dombanya dari setiap serangan ular-ular berbisa yang selalu ada di tengah-tengah padang rumput yang hijau. Jadi di Israel ada padang rumput, tetapi justru di padang rumput itu ada lubang-lubang di mana ular itu bersarang di situ. Dan setiap kali domba-domba itu datang memakan rumput-rumput itu, maka mereka sampai di lubang yang mereka tidak tahu itu adalah lubangnya ular. Maka ketika mereka mau memakan rumput di situ, maka ular langsung mematuk mulut domba,
domba bisa mati dalam waktu yang singkat. Apa yang dilakukan oleh gembala? Maka gembala akan menyuruh domba-dombanya itu berbaris, ya, dan gembala itu akan menaruh yang namanya sebuah minyak khusus yang memiliki bau-bauan yang sangat khas, dan itu sangat tidak disukai oleh ular. Dan ketika gembala memberikan minyak itu di mulut dombanya, ya, jadi semacam ada pembaptisan mulut gitu, ya. Dibaptiskan mulutnya gitu kan, yang suka gosip, ya, dibaptis, ya, ditaruh di mulutnya, ya, bau-bauan yang khas itu. Maka domba-domba itu akhirnya dikasih aba-aba, silakan menikmati, ya, padang rumput yang hijau ini. Nah, dan ketika mereka menikmati itu, maka ketika mereka sampai di tempat di mana ada ular di sebuah lubang yang mereka tidak duga, ular itu tidak berani untuk mematuk domba itu karena ular itu mencium bau yang sangat khas, yang ia langsung pening merasakan bau itu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran bahwa di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah, persoalan yang menantang hidup ini, khususnya wabah virus corona, ya, mari alami urapan Tuhan, alami kuasa Roh Kudus, dan percayalah kita akan terlindungi, kita akan aman dalam genggamannya. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan, walaupun manusia mengecewakan kita, ya, tetapi mari kita mau bawa segala perkara kita di hadapan Tuhan. Jangan pandang manusia, pandang Tuhan. Jangan pandang apapun yang ada di dunia ini, sakit, penyakit, situasi, tantangan. Mari pandang Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saat kita mau memiliki komitmen, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Tidak mau sama dengan dunia. Hidup berkenan, hidup memuliakan Tuhan. Bukan hidup untuk mengecewakan Tuhan. Percayalah, mujizat Tuhan itu masih ada. Mujizat itu, Tuhan itu nyata. Hana berkata, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku anak, aku akan berikan itu pada Engkau. Dan namanya Samuel, artinya Tuhan memberikannya kepadaku. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada Hana, dia mau berikan kembali pada Tuhan. Wow, luar biasa. Hidup ini Tuhan sudah berikan bagi kita, hidup yang kekal. Sudahkah kita hari ini juga memberikan hidup kita kembali pada Tuhan? Percayalah, kau berikan hidupmu pada Tuhan. Kita nanti baca besok, ya, pasal 2. Hana akan mendapatkan gantinya berkali lipat kali ganda. Karena setelah Samuel diserahkan pada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, Hana mendapatkan kembali anak-anak laki-laki dan perempuan. Wow, luar biasa, ya. Cari dahulu kerajaannya, semuanya, dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Oleh sebab itu, demikianlah renungan firman pagi hari ini. Apapun tantangan, wabah yang sedang terjadi, walaupun itu sedang menantang hidup ini, tetapi kita tetap dapat menikmati berkat Tuhan. Kita dapat tetap menikmati sukacita, kita dapat tetap menikmati ketenangan, sebab Tuhan gembala kita. Dia yang melindungi kita, Dia yang menjaga kita. See you next time. Sampai jumpa di dalam renungan kita yang berikutnya. Kita akan mendengarkan pujian dari teman-teman saya. Yesus, kau sungguh baik. Dadah. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
menyembahmu. Ku selalu